Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Karena di video sebelumnya ada yang minta membahas tentang karakter yang bernama Jin Ho Bin. Oke, aku akan buatin itu untuk kalian. Selain itu, buat kamu yang baru mengikuti atau lupa tentang siapa karakter favorit aku, ya inilah karakter favorit aku, Jin Ho Bin. Lah, kenapa bisa suka atau jadi karakter favorit, Bang? Emang kenapa? Oke, nanti aku jelasin. Tapi sebelum itu, mari kita kenalan dengan karakter yang bernama Jin Ho Bin. Menurut Lookism fandom, Jin Ho Bin atau Vincent Jin untuk versi Inggrisnya, dia adalah salah satu karakter antagonis di webtoon Lookism. Dia adalah seorang mahasiswa jurusan vokal dance di SMA Jaewon. Oke, itulah sedikit informasi tentang si kacamata Jin Ho Bin, dan kita akan menuju ke inti video. Tapi sebelum itu, aku cuma mau ngingetin nih, buat kamu yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, sekarang langsung klik subscribe ya. Lalu tekan lonceng notifikasi dan kemudian pilih semua, supaya nanti ketika aku upload video baru, kamu akan mendapatkan notifikasi dan otomatis kamu akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bener kan? Oke, ya sudahlah. Sekarang kita menuju ke inti video, yaitu membahas karakter webtoon Lookism yang bernama Jin Ho Bin. Check this out. Karakter antagonis yang memiliki banyak penggemar. Tak bisa dipungkiri, karakter antagonis yang nyebelin dan sok kuat ini menjadi salah satu karakter yang selalu ditunggu oleh penggemar Lookism, terutama penggemar Jin Ho Bin. Lelaki yang tingginya 180 cm ini memiliki tingkat kepercayaan diri yang luar biasa, yang paling tinggi di SMA Jaewon. Terbukti pada episode 199, Jin Ho Bin dengan pede bilang, "Emang kenapa? Mau dia sadar kek? Mau masih koma kek? Toh aku yang paling ganteng, Park Hyung Sok. Apa bagusnya sih bocah seperti dia? Aku jauh lebih oke." Definisi cowok sejati ya gini, gak pernah insecure di bidang fisik dengan sesama jenis. Tapi kalau materi ya beda lagi. Mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa dia memiliki cukup banyak penggemar. Walaupun belum dikasih tahu masa lalunya sih, Kim Young yang sebelumnya tidak ada yang suka atau sedikit banget yang suka tentang karakter itu. Tapi sekarang banyak banget yang suka gara-gara flashback masa lalunya. Apalagi Jin Ho Bin, ya kan? Selain itu, ada alasan kenapa dia mendapatkan perhatian lebih atau alasan menjadi karakter favorit. Alasan yang aku maksud adalah dia lebih kuat dari apa yang kita kira sebelumnya. Yap, sebelum kita tahu kekuatannya, kita mengira bahwa Jin Ho Bin itu karakter yang sok kuat, padahal lemah. Iya kan? Di episode 22 memperlihatkan Vasco yang menantang Jin Ho Bin bertarung karena bertindak semena-mena dengan Pyu Deok-hwa. Namun saat itu Jin Ho Bin malah menghindari Vasco atau tidak berani untuk melawan Vasco. Di episode 93, Vasco berhasil mengalahkan Jin Ho Bin dengan menggunakan satu tangan dan membantingnya. Jin Ho Bin tidak melawan karena pada saat itu kacamata Jin Ho Bin lepas karena bantingan Vasco. Di episode 123, kalahnya Jin Ho Bin melawan anak pindahan yang bernama Lee Tae-sung atau yang kita kenal dengan nama Tylee. Namun anehnya, dia masih melindungi matanya walaupun sudah dihajar habis-habisan oleh Tylee. Hal ini yang menjadi pertanyaan kita semua pada saat itu. Kenapa ya Jin Ho Bin yang terlihat lemah itu bisa bertahan atau tidak pingsan sekaligus melindungi matanya walaupun sudah dihajar habis-habisan oleh Lee Tae-sung? Kenapa ya? Semua pertanyaan itu terjawab pada episode 200 saat Jin Ho Bin harus mengeluarkan jati dirinya karena melawan eksekutif Gadok yang bernama Park So-mang. Mungkin gara-gara episode itu banyak yang suka atau menjadikan Jin Ho Bin sebagai karakter favoritnya. Termasuk aku juga sih. Dari episode 1 sampai 199, aku gak ada karakter favorit. Bener-bener gak ada karakter favorit. Tapi semenjak membaca episode 200 dan sampai seterusnya, aku melihat Jin Ho Bin itu karakter yang sangat unik dan kuat. Jadi walaupun banyak yang meremehkan Jin Ho Bin saat bertarung melawan Vasco untuk kedua kalinya, aku tetap mendukung Jin Ho Bin dan benar saja, dia tidak kalah. Bener kan? Mungkin ini adalah beberapa contoh kenapa Jin Ho Bin banyak penggemarnya. Apa Jin Ho Bin itu karakter favorit kamu? Coba tulis di kolom komentar ya, oke? Setara dengan ketua kru di 4-man group,
Memang banyak karakter kuat yang ada di webtoon Lookism, tapi hanya sedikit karakter yang bisa menyandang dengan sebutan setara dengan ketua kru di Four Man Crew. Contohnya dia adalah Lee Tae-sung atau Tae Lee, Se Sung-un, Kwon Ji-tae, dan yang terakhir itu Jin Ho-bin. Ya ini sih menurut aku ya teman-teman. Kalau kamu kurang setuju ya nggak apa-apa, karena setiap orang itu mempunyai persepsi dan pendapat masing-masing. Oke? Apa nggak berlebihan Bang Jin Ho-bin disetarakan dengan ketua kru di Four Man Crew? Ada beberapa alasan kenapa aku menganggap Jin Ho-bin itu setara dengan ketua kru. Alasan yang pertama adalah dia itu mantan ketua kru di daerah Junryang, sebuah desa kecil yang jaraknya cukup jauh dari Seoul. Dia menjadi ketua kru dari kelompok yang bernama Junryang Family. Mereka terdiri dari Jin Ho-bin sebagai ketua kru, MC 2 bungkus pestisida, pegulat terkuat se-Korea yang bisa mengangkat kerbau dengan satu petisnya, MC karung beras, pegulat terkuat di Junryang, dan 2 orang sisanya belum disebutkan nama dan kekuatan mereka. Namun intinya, Junryang Family itu bisa disetarakan dengan kru di Four Man Crew karena kekuatan mereka yang luar biasa. Bahkan mereka mengatakan pemilihan ketua kru melalui pertarungan tanpa busana dan lantainya dikelilingi dengan pecahan kaca tajam yang mana itu sangat berbahaya. Selain itu, kita tahu sendiri Jin Ho-bin itu bisa dikatakan sebagai master bela diri karena dia menguasai 3 seni bela diri yang sangat dia kuasai. 3 seni bela diri yang aku maksudkan adalah judo, gulat, dan kudo. Judo adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang dan identik dengan teknik submission atau kuncian yang bertujuan untuk mengalahkan lawan dengan cara mematahkan tangan, kaki, atau leher lawan, dan itu sangat berbahaya jika lawannya tidak bisa melepaskan dirinya dari serangan itu. Gulat identik dengan serangan bantingan. Seberat apapun lawannya bisa dibanting menggunakan teknik dari seni bela diri gulat. Yang terakhir adalah kudo. Kudo adalah seni bela diri yang berasal dari Jepang, dan bela diri ini mengambil dari beberapa unsur dari beberapa seni bela diri, lalu disempurnakan. Yap, benar sekali. Kudo adalah gabungan dari seni bela diri judo dan Kyokushin karate. Karena pencipta kudo itu adalah seorang master Kyokushin karate yang berlatih judo, dan setelah itu dia menciptakan teknik baru dari gabungan 2 seni bela diri tersebut. Maka dari itu dia menciptakan seni bela diri baru yang bernama kudo. Dengan menguasai 3 seni bela diri itu, Jin Ho-bin layak disejajarkan dengan ketua kru di Four Man Crew. Satu lagi, Jin Ho-bin yang sekarang berbeda dengan Jin Ho-bin yang dulu. Jin Ho-bin yang sekarang itu tidak sekuat Jin Ho-bin yang dulu yang menguasai Junryang. Maka dari itu, dia mulai latihan fisik. Dan Jin Ho-bin hanya membutuhkan waktu 1 bulan untuk kembali menjadi Jin Ho-bin yang dulu. Jin Ho-bin yang belum latihan fisik saja bisa membuat Vasco kerepotan. Padahal Vasco sudah berguru pada praktak dan beruang. Bener kan? Apalagi Jin Ho-bin yang sudah latihan fisik. Gila, bayangin aja dulu. Masa lalu dan rahasia Jin Ho-bin. Oke, kita sudah membahas tentang alasan kenapa Jin Ho-bin banyak yang suka dan sudah membahas tentang kekuatan Jin Ho-bin. Sekarang kita membahas tentang masa lalu dan rahasia si kacamata ini. Jin Ho-bin adalah orang asli Junryang dan dia menguasai daerah itu sejak masih SMP. Karena saat SMA dia pindah ke Seoul untuk memulai hidup baru. Jin Ho-bin tidak sendirian. Dia ditemani oleh seorang gadis yang sangat setia walaupun status mereka cuma sahabat. Oke, kita akan fokus ke masa lalu Jin Ho-bin dulu ya teman-teman. Seperti yang sudah aku jelaskan tadi, Jin Ho-bin itu dulunya sang penguasa daerah Junryang dan dia menguasai itu bukan tanpa alasan. Kemungkinan besar seluruh anak kuat yang ada di situ dikumpulkan dan mengadakan kompetisi anak terkuat yang ada di daerah Junryang. So tau lu bang, mana ada yang kayak gitu?
Bukan so tahu sih, tapi kamu bisa lihat sendiri 4 orang Chunryang ini dulunya seorang atlet dari seni bela diri yang mereka kuasai. MC Karung Beras adalah seorang pegulat yang paling kuat daerah Chunryang. Kemungkinan MC 2 bungkus pestisida tidak ikut dalam kompetisi itu karena dia ingin temannya menyandang gelar itu. Sebagai gantinya, MC Karung Beras tidak ikut dalam kompetisi gulat se-Korea. Dan yang menjuarai kompetisi itu adalah MC 2 bungkus pestisida. 2 orang yang aku sebutkan tadi adalah seorang atlet gulat yang kekuatannya tidak bisa diragukan lagi. Dan 2 orang itu berasal dari daerah kecil yang bernama Chunryang. Lalu yang ketiga ada Kim Mi-ru. Dulunya dia seorang atlet judo yang tak terkalahkan di masa itu. Di masa dimana Kim Mi-ru masih SMP dan memiliki berat badan kurang lebih 78 kg. Bahkan sampai dijuluki sang legenda judo yang tak terkalahkan. Dan selalu meraih juara 1 dalam kompetisi judo tingkat SMP. Selain mendapatkan julukan legenda judo, Kim Mi-ru juga mendapatkan julukan Ratu 2 detik. Karena dengan sangat mudah membanting lawannya hanya hitungan detik. 1 detik pegangan, 1 detik lainnya bantingan. Bahkan di masa itu, masa di mana Jin Ho Bin itu sangat kuat, Jin Ho Bin tidak bisa mengalahkan Kim Mi-ru dalam pertandingan judo. Tapi sekarang beda lagi ya teman-teman, karena dia sudah berhasil melakukan diet, namun kemampuan judonya masih sangat bisa diandalkan. Lalu orang terakhir adalah Jin Ho Bin yang menguasai 3 seni bela diri. Namun karena sebuah kasus membuat Jin Ho Bin dikeluarkan dari tim judo dan tidak menjadi seorang atlet judo di SMP. Bisa dibilang Chunryang adalah sarang orang-orang kuat, dan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, mereka mengatakan turnamen atau pertandingan jalanan. Dan hasilnya Jin Ho Bin yang menjadi pemenangnya, mengalahkan MC 2 bungkus pestisida di final. Selanjutnya kita membahas rahasia Jin Ho Bin, dan rahasia lelaki itu adalah matanya. Yaps, dia selalu mengenakan kacamata yang sangat hitam untuk menyembunyikan matanya. Kacamata hitam Jin Ho Bin itu setara dengan kacamata hitam yang dipakai oleh tukang las untuk meredam cahaya pengelasan. Intinya, kacamata las itu sangat gelap dan itulah yang dipakai oleh Jin Ho Bin. Makanya jangan heran saat bertarung dengan Lee Tae-sung dan Vasco, Jin Ho Bin menggunakan kacamata itu dan dia terlihat lemah, yaitu karena pandangannya sangat terbatas. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Jin Ho Bin selalu menyembunyikan matanya? Kenapa? Jawabannya hanya satu, karena salah satu mata Jin Ho Bin itu cacat akibat kecelakaan. Lah, kok bisa tahu sih bang? Coba kamu cek kepada episode 279. Di episode itu ada sedikit flashback di mana ada 1 dari 4 anak yang menutupi wajahnya, dan itu keadaannya seperti telah terjadi kecelakaan motor. Kemungkinan besar pada saat itu mata Jin Ho Bin masih normal. Namun karena kecelakaan motor dan mungkin matanya terkena serpihan pecahan yang berserakan, itu membuat salah satu mata Jin Ho Bin cacat. Ya, yang namanya cacat, semua orang juga akan melakukan sekuat tenaga untuk menyembunyikan kekurangannya. Apalagi kekurangannya itu di bagian wajah. Wah, itu sangat penting sih. Ditambah lagi, negara Korea Selatan itu sangat mengutamakan good looking. Makanya jangan heran banyak orang yang memilih operasi plastik, karena mereka minder memiliki wajah yang pas-pasan. Untuk menghormati sang ketua, semua anggota Chunryang Family memutuskan untuk mengenakan kacamata hitam. Itu bertujuan supaya sang ketua tidak merasa minder atau sedih, atau tidak merasa berbeda dari teman-temannya. Ya, ini sih perkiraan aku ya teman-teman. Namun jika di masa depan nanti pendapatku itu salah, aku minta maaf. Karena video ini dibuat saat Lookism mencapai episode 354, oke? Yap, sepertinya cukup untuk pembahasan tentang karakter dari webtoon Lookism. Next, membahas karakter apa lagi ya? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa klik like untuk video ini, komen atau share ke teman-teman kamu yang mengikuti atau tahu tentang webtoon Lookism. Follow Instagram aku @dnraffi untuk informasi tambahan dan supaya kita bisa lebih dekat lagi, oke? Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video. Oke?